Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'du, ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya. Kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini akan jadi jalan kebaikan untuk diri-diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Ada sebuah hadis qudsi yang cukup panjang hadisnya. Di hadis ini mengingatkan kita akan leluhur. Kita ini kan kalau ditakuni tentang leluhur biasanya banyak yang kada ingat. Yang kisah yang masih ingat lah. Apa aja? Ini hadis tentang leluhur kita. Siapa leluhur kita? Yang sama berataan leluhurnya. Kalau kaipian lawan kai ulun kan lain kalau. Tapi yang sama ampun kita ini siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Hadis ini bercerita tentang Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Lamma khalaqallahu Adama wa nafakha fihi ar-ruha atas." Allah Subhanahu wa taala ketika selesai menciptakan Nabi Adam, lalu Nabi Adam itu ditiupkan ruh kepada beliau, lalu Nabi Adam ini kemudian bersin, wahin bahasa kita Pak. Faqala alhamdulillahi fahamidallaha biiznih. Lalu Nabi Adam ini mengucapkan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka faqala lahu rabbuh, maka Allah Subhanahu wa taala yang mendengar Adam mengatakan alhamdulillah, Allah mengatakan yarhamukallah ya Adam. Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Lalu Adam pun bangun dan kemudian dia diperintahkan oleh Allah, idhab ila ula'il malaikati ila mala'im minhum julus faqulis salamu alaikum. Pergilah engkau wahai Adam ke kumpulan para malaikat yang ada di sana. Yang mereka sedang berkumpul, kumpulan para malaikat. Dan katakan kepada para malaikat itu assalamualaikum. Adam pun datang dan mengatakan assalamualaikum kepada para malaikat. Maka faqalu, malaikat pun mengatakan wa'alaikassalamu wa rahmatullah. Salam juga atasmu dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Adam pun balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma raja'a ila rabbih faqala inna hadhihi tahiyyatuka wa tahiyyatu bainika wa bainahum. Yang kamu ucapkan tadi adalah tahiyyah, penghormatan, salam di antara kalian dan di antara engkau dengan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kedua tangannya yang maha mulia dan dalam keadaan tergenggam. Lalu Adam disuruh milih tangan tersebut. Lalu Adam memilih tangan yang kanan. Sedangkan di dalam hadis disebutkan kedua tangan Allah itu sebelah kanan. Kedua tangan Allah itu kanan. Tapi jangan pian bayangkan kayak kita malah tangannya kanan sebelah juga. Tidak. Kita tidak usah membayangkan kalau sudah berurusan dengan zatnya Allah. Ya sudah katanya Allah tangannya keduanya kanan. Ya sudah keduanya kanan. Dan kalau kiri itu kan lambang ketidakbaikan. Kiri itu kan lambangnya yang kurang baik. Ya kalau makanya kalau orang makan tangan kiri kada boleh. Lalu Adam memilih yang sebelah kanan. Lalu Allah menunjukkan di dalam genggaman Allah itu ada gambaran sekelompok manusia yang banyak. Lalu Adam alaihissalam bertanya, siapa? Ay Rabbi, maha uda. Siapa mereka ini wahai Allah? Kok banyaknya manusia di genggaman Allah Subhanahu wa taala? Faqala haula'i dzurriyyatuk. Semua itu adalah keluargamu. Semua itu adalah anak-anak cucumu, kata Nabi Adam. Artinya, muha kita pun sudah dilihat lawan Nabi Adam ini, Pak. Kelihatan semuanyaan beliau alaihi salatu wassalam. Fa idza kullu insanin maktubun umruhu baina 'ainaihi.
Dan setiap orang yang dilihat oleh Nabiullah Adam alaihissalam itu umurnya tertulis di dahinya sini. Yang melihat lah, ampun dulu berapa ini Pak? Ada kelihatan enggak? Jadi Nabi Adam ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya semua anak cucunya itu maktubun baina ainai, di antara kedua matanya di sini tertulis. Lalu kemudian faida fihim rajulun adwa'uhum. Lalu di antara kumpulan manusia yang begitu banyak, ada yang paling bersinar orangnya. Ada anak keturunan Adam alaihissalam ini yang paling moncer. Istilahnya jadi bintangnya jadi paling terang. Maka Adam pun bertanya, Ya Rab, man hada? Siapa itu wahai Allah? Kok pina mencerunung benar? Ujar Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah mengatakan, Qala hada ibnuka Dawud. Itu anakmu Nabi Dawud nanti bakalnya. Itu anakmu yang bernama Dawud. Wa qad katabtu lahu umruhu 40 sanah. Dan Allah telah menetapkan, kata Allah, umurnya Nabiullah Dawud itu 40 tahun. Maka kemudian Adam alaihissalam melihat ini yang paling bercahaya, yang paling istilahnya paling kelihatan paling menyala, kok cuma 40 tahun umurnya. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, Ya Rab, zidhu fi umrih. Wahai Allah, tambahkan dia umurnya. Kasihan banar 40 tahun, setumat banar ya Allah. Maka Allah mengatakan, Dakan ladzi katabtu lahu. Sudah, itu keputusanku, kata Allah. Aku sudah menetapkan umurnya 40 tahun. Maka Adam alaihissalam pun yang melihat, kok sayang sekali orang ini kok kalau umurnya cuma 40 tahun. Maka Adam alaihissalam mengatakan, Ya Rabb, fa inni qad ja'altu lahu min umri 60 sanah. Kalau begitu wahai Allah, ambil umurku 60 tahun dan berikan kepadanya. Kata Nabi Adam. Jadi 40 tambah 60 100. Maka Allah mengatakan, wadak. Itu dilakukan. Dilaksanakan apa yang kau inginkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Adam pun ditempatkan di surga. Lalu terjadilah apa yang terjadi di surga tersebut. Lalu Adam alaihissalam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga. Kembali ke bumi. Maka Adam alaihissalam itu ditetapkan umurnya adalah 1000 tahun. Kemudian disebutkan fa'atahul malakul maut. Maka ketika sudah 940 tahun malaikat maut datang. Adam menghitung umurnya dan ada Allah memberitahu, umurmu wahai Adam 1000 tahun. Kamu akan dikasih umur 1000 tahun. Adam hitung umurnya hanya 940. Berapa antum datang? 60 tahun lagi antum hanya ke sini. Maka kata malaikat maut, faqala lahu Adam, qad ajilta, qad kutiba li alfu sanah. Wahai malaikat maut, kamu itu tergesa-gesa datangnya. Aku sudah ditentukan oleh Allah umurku itu 1000 tahun. Maka qala bala, benar. Umurmu memang 1000 tahun, kata malaikat maut. Walakinnaka ja'alta li ibnika Dawud 60 sanah. Tapi ingatkah engkau, dulu engkau memberikan 60 tahun umurmu itu kepada Nabiullah Dawud alaihissalam. Ya kan? Fajahadat durriyatuh. Adam alaihissalam kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang sudah diomongkan tersebut. Maka anak keturunannya pun nanti akan jadi orang-orang yang suka mengingkari. Wa nasiya Adam fanasiyat durriyatuh. Adam lupa dan nanti kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini, anak-anak cucunya pun akan menjadi lupa, kata Allah. Maka qala famin yauma idin umira bil kitabi wasyuhud. Maka sejak saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar segala urusan itu ditulis dan didatangkan saksi. Ini hadis yang sahih, Pak. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga imam-imam yang lain. Juga dalam Tirmizi dan juga dalam disahihkan juga oleh dalam Sahihul Jami' oleh para ulama. Nah, ini hadis yang menggambarkan tentang leluhur kita. Jadi kita tahu leluhur kita itu kayak apa modelnya. Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa hikmah yang berkaitan dengan Nabiullah Adam agar kita ini tahu, Pak. Oh, kalau kita model kayak ini, oh berarti kayak leluhur kita ya, Pak. Kan biasanya kan ada kalau kekanakan bina macal misalnya, ini kayak abahnya Bahari macal juga. Nah, leluhurnya macal.
abahnya kayak kayunya akhirnya setelah keturunannya macal berataan nih Pak. Ya kan? Dan Adam alaihi salam disebutkan bahwasanya Adam alaihi salam ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala langsung dengan tangan Allah. Artinya itu bentuk kemuliaan. Pemuliaan Adam alaihi salam, leluhur kita ini dimuliakan Allah, Pak. Makanya pian jangan takut-takutan, jangan menjadi orang yang rendah diri, jangan. Mulia kita ini. Leluhur kita ini diciptakan oleh Allah dengan tangannya langsung. Itu bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi salam. Dan tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya kecuali cuma 4. Tidak ada makhluk di dunia ini yang diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurun tangan untuk menciptakannya. Padahal semua memang ciptaan Allah, tapi yang dengan tangan Allah langsung cuma 4 makhluk. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khalaqallahu arba'ata asya' biyadihi." Allah menciptakan 4 perkara atau 4 makhluknya dengan tangannya secara langsung. Al-arsh, arsh singgasana Allah Subhanahu wa taala. Wal qalam, pena yang untuk menulis takdir. Wa adn, dan surga al-adn, surga adn. Surga jannatu adnin tajri min tahtiha, itu langsung diciptakan oleh Allah dengan tangannya. Wa Adam, dan yang terakhir yang keempat adalah Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah langsung dengan tangannya. Lalu dikatakan oleh Nabi, "Tsumma lisairil khalqi kun fakan." Lalu untuk seluruh makhluknya selain dari 4 ini tadi, semuanya adalah makhluk, Allah menciptakannya dengan mengatakan kun fakan atau kun fayakun. Itu semua yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bentuk mulianya Adam alaihi salam. Kalau misalnya pian ini masuk ke sebuah restoran, biasanya yang melayani siapa? Pegawainya. Kalau ini bosnya langsung yang melayani, itu kira-kira kita itu kenapa kok bisa sampai bosnya yang melayani? Karena kita ini lain daripada yang lain, bosnya yang turun tangan. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah perintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Nah, itu bentuk mulianya Nabiullah Adam alaihi salam. Artinya dengan sebab Allah menciptakan dengan tangannya langsung yang menunjukkan kemuliaannya, makanya salah satu bentuk pemuliaannya seluruh malaikat disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghormatan kepada Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua, apalagi hikmah yang tentang leluhur kita ini, Mas? Supaya kita ini tahu model-modelnya ya. Pian lawan ulun itu sebujurnya beding sanak berataan kita ini. Bersaudara semua. Kita semua ini kaum muslimin itu semua bersaudara, manusia itu semua bersaudara. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan Adam dari tanah. Maka kita tanya, tanahnya kayak apa? Kalau tanahnya itu tanah liat kayak orang mengulah batu bata, itu berataan sama, Pak. Batu bata ulahan di mana itu? Sungai Tabuk, lawan sebutingnya di mana lagi? Ada lagi di daerah mana lain? Itu batu batanya sama kan, Pak? Warnanya lain, bentuknya lain. Apa di Sungai Tabuk bulat, di sana segi 6 itu. Sama modelnya, Pak. Sama modelnya, kotaknya sama, warnanya sama, tanahnya sama. Kenapa kok bisa sama? Karena sumbernya sama. Terus ulun tadi mengatakan, kenapa pian lawan ulun ini, ulun padahal kan antum semua itu kita bersaudara. Tapi kenapa kok lain, Ustaz? Ya kan, hidung pian mancung, hidung ulun pesek misalnya. Terbalik, Ustaz. Ya kalau kok ini punya sifat seperti ini, yang ini punya sifat seperti ini. Ternyata itu dari apa, Pak? Dari bahannya kita memang beda-beda. Semua dari tanah, tapi tanahnya macam-macam. Makanya batu bata di Jawa warnanya abang. Batu bata di sini warnanya putih. Batu bata yang apa itu? Yang hampul itu, bata ringan, warnanya ada yang putih pindah ke abu-abuan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena lain-lain bahannya. Nah ternyata manusia juga seperti itu, Pak. Nabi SAW mengatakan, Inna allaha khalaqa Adama min qabadaha min jami'il ardi. Allah itu menciptakan Adam alaihi salam dari genggaman tanah yang diambil dari banyak tempat. Artinya di Afrika diambil, di Belanda diambil, di Arab diambil, di Halabiyu diambil, di Marabahan diambil misalnya kayak itu kan, Mak. Kira-kira modelnya kayak itu. Faja'a banu Adam ala
qadril ardi ala qadril ard. Maka anak-anak Adam itu pun keadaannya ya seperti keadaan tanah yang diambil untuk mereka ini tadi. Artinya beda-beda mereka ini. Muhanya beda, sifatnya beda. Faja'a minhum al-abyad wal ahmad wal ahmar wal aswad wa baina dzalik. Dan di antara mereka akhirnya terjadi apa? Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah kulitnya, ada yang di antara itu semua, kata Nabi SAW. Dan juga was-sahl wal hazan wa baina dzalik. Ada juga yang orangnya itu mudah, artinya orangnya gampang, orangnya kurang lebih. Ada juga yang hazan, yang sedih, kata Nabi, wa baina dzalik. Dan di antara keduanya, artinya ada orang yang gampangan, ada orang yang pindah susah, yang ngalih. Wal khabith wat thayyib wa baina dzalik. Ada juga yang khabith, yang jelek, sifatnya jelek, ada juga yang sifatnya baik. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tanahnya beda-beda. Kata Nabi SAW. Dengan sebab diambil dari tanah yang berbeda-beda, maka manusia itu pun beda-beda. Dari apanya? Pertama dari mukanya, kedua dari kulitnya, kemudian dari sifatnya, dari kesukaannya, dari berbagai macam manusia itu semua akhirnya beda. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian setelah tanah itu dijadikan oleh Allah untuk menjadikan Nabi Adam dengan bentuk bertahap, misalnya kan dari tanah, lalu tanah yang dicampur air, lalu seperti tembikar dan segala macam, sampai kemudian jadi Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam ini sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah meniupkan ruh kepadanya. Fanafakhna fihi min ruhina. Ya kan, ditiupkan ruh, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam. Apa kemudian yang terjadi? Pertama kali setelah Adam itu masuk ruh ke dalam jasadnya, dia menjadi hidup, maka kata Nabi SAW, atasa. Nabi Adam itu kemudian wahin. Jadi manusia ini pertama kali perbuatan yang dilakukan apa Pak? Wahin dahulu. Ya kan? Pertama kali, belum apa-apa sudah wahin dahulu. Setelah Nabiullah Adam disebutkan dalam hadis, atasa faqala alhamdulillahi fahamida bi'idnih. Faqala lahu rabbuh yarhamukallahu ya Adam. Yarhamukallahu ya Adam. Semoga Allah merahmatimu wahai Adam. Maka ini menjadi salah satu sunnah dalam agama kita. Tapi kalian perlu tahu bahwasanya orang yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah itu bukan cuma diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalimat ini sudah dulu leluhur kita yang bernama Adam alaihissalam sudah melakukannya. Artinya orang yang wahin lalu mengatakan alhamdulillah itu bukan cuma ajaran Nabi. Bahkan Adam alaihissalam pertama kali dia ketika diciptakan dia bersin. Lalu dia mengatakan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah kemudian mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, datang Nabi Muhammad SAW ini dijadikan syariat dalam syariat kita. Apa kata Nabi? Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau kalian itu wahin, kata Nabi, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Waliyaqul akhuhu aw sahibuh, dan hendaknya mengatakan temannya atau yang mendengar apa yang dia ucapkan ini, yarhamukallah. Katakan yarhamukallah wa yaqul huwa, dan hendaknya dia yang bersin tadi mengatakan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki segala urusanmu atau keadaanmu. Ini jadi sunnah Nabi SAW berkaitan dengan bersin. Dan bersin ini, ketika orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, itu Allah senang. Dalam sebuah hadis dikatakan Allah senang kalau ada orang yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi Allah tidak senang kalau ada orang menguap terus model itu dah modelnya. Nah, itu pada ketujuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang bersin terus mengucapkan alhamdulillah, Allah itu senang. Makanya dengan senangnya Allah mengatakan yarhamukallah. Ya kan? Ada dia memuji Allah, lalu Allah mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kalian. Dan ketika ada orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka para ulama mengatakan wajib bagi yang mendengar untuk mengatakan yarhamukallah. Nah, ini yang diantara kita nggak jadi kebiasaan. Wahin ya wahin.
Ya sudah, orang yang mengucapkan alhamdulillah sedikit orang yang mengatakan yarhamukallah. Padahal perintah Nabi itu disuruh wajib kata para ulama berdasarkan hadis Nabi. Kenapa dikatakan wajib? Pertama, karena itu hak seorang muslim. Ketika Nabi mengatakan hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Salah satu daripada 6 itu watasmitil atish. Watasmitil atis dan mengucapkan yarhamukallah tadi Pak, menjawab doanya orang bersin. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis lain dikatakan oleh Nabi SAW, wa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala, dan seandainya ada di antara kalian itu yang bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyaqula lahu yarhamukallah. Kalau ada orang bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka wajib kata Nabi untuk setiap muslim yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah. Kalau sudah perkataan ini wajib, maka kalau ada orang bersin tidak dibilang yarhamukallah, artinya apa Pak? Artinya dosa. Nah kita kan kadang-kadang tidak sadar kalau kita ini dosa. Abu Dawud itu mendengar orang bersin di atas kapal. Dia bayar kapal tadi untuk meminggirkan lagi oleh Abu Dawud. Dibayar oleh Abu Dawud karena dia dengar orang bersin di bawah. Lalu setelah itu dia turun mendekati orang yang bersin tadi dan dikatakan yarhamukallah. Cuma untuk menjawab itu saja dia rela untuk membayar kapal itu untuk meminggirkan dia lagi. Nah ini berkaitan dengan orang bersin. Dan menjawab bersin ini adalah perkara yang menjadikan orang-orang Yahudi itu iri, Pak. Orang Yahudi itu iri kalau ada orang Muslim bersin lalu mengatakan yarhamukallah. Itu dia tidak senang. Makanya banyak nanti orang-orang Yahudi itu yang berada di dekat Nabi memarak-maraki Nabi sengaja terus inya bersin. Terus si Yahudinya berpadah, alhamdulillah. Maksudnya dia supaya Nabi mengatakan yarhamukallah. Dan rahmat Allah nggak mungkin diberikan kepada orang kafir. Nggak boleh kita mendoakan orang kafir. Semoga beliau ini diberi rahmat. Ini orang kafir kalau diberi rahmat. Tidak ada doa seperti itu. Tapi Nabi kemudian mengatakan, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan kepadamu petunjuk. Dan semoga Allah membaguskan urusan-urusanmu. Artinya dengan petunjuk yang Allah berikan, lalu dia akan jadi baik urusannya. Nabi tidak mengatakan, yarhamukallah. Ini orang Yahudi. Begitu iri mereka itu. Begitu iri kenapa ada kaum muslimin kok sampai seperti itu. Mereka nggak senang. Kalau kaum muslimin ketika wahin ada yang mengatakan yarhamukallah kepada mereka. Nah ini tentang bersin hikmahnya. Ustaz, kalau bersinnya bolak-balik. Kata para ulama, kalau bersinnya orang itu lebih satu kali. Wahin kalau Pak Hajim. Alhamdulillah yarhamukallah. Dijawab yahdikumullah. Wahin lagi. Yarhamukallah, yahdikumullah, ya kan? Terus apa? Wahin lagi yang ketiga. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Wahin yang keempat. Padahi minum obat. Alhamdulillah lagi. Wajar. Jadi ujar para ulama, antum itu berarti flu. Kalau wahinnya 4 kali. Ini kata para ulama, batasnya 3 kali. Ini penjelasan para ulama. Kalau sudah 4 kali, 5 kali, 6 kali. Yarhamukallah terus kata ujar para ulama, berarti garing yang disuruh minum obat. Nah, ini satu hikmah dari kisah penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu yang kemudian yang kedua, setelah Adam alaihissalam ini wahin dan Allah menjawabnya dengan yarhamukallah, lalu Allah menyuruh Adam alaihissalam untuk pergi kepada kumpulan para malaikat. Dan Allah mengatakan kasih salam pada mereka itu. Beri salam kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Adam pun nurut dan Adam mengatakan assalamualaikum. Para malaikat pun mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Maka ini pun juga jadi sunnah dalam syariat kita. Artinya kalimat assalamualaikum lalu biar menjawab waalaikumsalam. Ini bukan cuma syariatnya Nabi Muhammad. Ini sudah diajarkan oleh Allah pada leluhur kita. Artinya Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah diajari oleh Allah dan ucapkan assalamualaikum. Maka para malaikat pun menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya kan? Semoga juga salam dan rahmat Allah untukmu wahai Adam. Artinya sejak zaman dulu, bukan baru ini Pak, tidak. Sudah sejak zaman Nabi Adam sudah diajari oleh Allah. Lalu turun kepada
syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bentuk sapaan dan doa di antara yang satu dengan yang lain. Artinya salah satu dengan yang lain itu sapaannya dan saling mendoakannya itu dengan assalamualaikum. Ini yang diajarkan dalam syariat kita. Dan sekali lagi Yahudi paling benci dengan yang namanya assalamualaikum ini, Pak. Dia syiar agama Allah. Dia syiar agama Islam untuk menunjukkan orang Islam itu dengan assalamualaikumnya. Salah satunya. Dan ini dibenci oleh orang Yahudi. Nabi mengatakan, ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala al-islam ala salam wa ta'min. Tidaklah orang Yahudi itu paling hasad, paling dengki dengan kalian sebagaimana dengkinya mereka dengan ucapan salam dan dengan ucapan amin saat kita sholat. Waladhdallin, amin, itu yang paling dibenci oleh mereka, orang-orang Yahudi. Makanya mereka pun sering mendatangi Nabi supaya Nabi mengatakan waalaikumsalam. Ya kan? Tapi mereka ngomongnya nggak mau kasih salam Nabi, gengsi mereka. Ya kan? Makanya dikatakan apa? Assalamualaikum. Ya kan bilangnya kayak itu. Kalau sepintas kan kayak assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Terus saya ngomong tadi assalamualaikum. Ya, semoga kecelakaan untuk kalian. Ya kan? Ini Yahudinya ngomong kayak itu. Tapi Nabi SAW menjawab mereka ini dengan waalaikum. Makanya jadi ajaran di dalam syariat kita kalau yang selain dari kaum muslimin mengucapkan assalamualaikum, jawabannya waalaikum. Ini dikatakan para ulama. Dan salam antara yang satu dengan yang lain, selain itu diajarkan oleh Nabi Muhammad, dan itu juga menjadi apa yang dilakukan oleh leluhur kita Nabiullah Adam alaihissalam, ternyata ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba." Kalau kamu diberikan hormat oleh seseorang, maka balaslah dengan yang lebih baik. Artinya balasnya dengan lebih baik itu balasan salamnya. Orang mengatakan kepada pian, "Assalamualaikum." Maka jawablah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullah. Seperti malaikat tadi. Adam mengatakan assalamualaikum. Kata para malaikat, waalaikumsalam warahmatullah. Tapi kalau mau yang sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintah Allah ini. Balas mereka itu dengan ucapan yang lebih baik daripada yang diucapkan kepada diri kalian. Atau aurudduha. Atau yang sama saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Keliru kalau yang seperti ini. Ya kan? Lebih baik atau sama kata Allah. Nggak boleh kurang. Nah, ini ajaran dalam syariat kita. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuma dijawab waalaikumsalam, keliru, salah, kita menyelisihi sunnah. Menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salam. Bentuk syiar. Bentuk sapaan antara muslim yang satu dengan yang lain. Bentuk tahiyyah. Penghormatan antara yang satu dengan yang lain. Dan ini diajarkan mulai kapan? Mulai leluhur kita Adam alaihissalam. Lalu turun kepada Nabi SAW dalam syariatnya. Dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tapi yang aneh, hari ini orang macam-macam salamnya, Pak. Ya kan? Supaya orang yang lain jadi seneng nanti assalamualaikum terus apa lagi itu yang ada budaya-budayanya itu, Pak. Pokoknya salam-salam dari agama lain. Nah, ini tidak boleh seorang muslim melakukan yang seperti itu. Ya terus Ustaz, kayak apa kalau hadirinnya itu ada yang agamanya lain? Apa terus nggak pakai dia? Ya kita ngomong saja seperti umumnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selesai. Nggak perlu pakai Salum misalnya. Salum ini orang Yahudi loh, Pak. Amun ada Yahudinya di situ. Ada tentu ada. Ya kalau Salum apalagi. Pokoknya bahasa-bahasa salam yang kayak itu ulun kada hafal juga. Yang sering lihat-lihat di TV kayak itu. Nah ini terlarang dalam syariat Islam. Kenapa? Karena assalamualaikum itu ibadah. Itu syiar. Orang yang mengucapkannya berpahala. Orang yang menjawabnya pun bahkan wajib. Kalau tidak jawab dia dosa. Karena dia sebuah ibadah. Coba kalau kita ngomong lawan biar, ulun ngomong lawan biar, selamat pagi, jarun.
Kada pian hirani, kada apa-apa, Pak. Ada ceritanya dalam hadis. Yang mengucapkan selamat pagi kalau kada dijawab dosa. Ada yang seperti itu. Cuma kada pantas, gitu aja ya kalau Pak. Tapi kalau salam, lasnya jelas. Tidak boleh, tidak dijawab. Wajib hukumnya untuk menjawab orang yang mengucapkan salam. Dan itu diajarkan. Maka dirubah-rubah hari ini. Nah ini disebut dengan mudahana. Cuma supaya orang senang. Akhirnya kita melanggar aturan Allah demi cuma satu tujuan. Supaya orang itu senang. Oh, beliau ini ternyata toleransinya tingkat tinggi. Wah, padahal itu bukan disebut sebagai toleransi, tidak. Bukan toleransi yang seperti itu, tapi kekeliruan. Itu namanya dalam syariat Islam, namanya mudahanah. Dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hikmah lagi dalam hadis yang ini tadi. Hadisnya panjang banget ini, Pak. Lalu yang berikutnya adalah ajal manusia itu bahkan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum manusia itu ada. Adam itu saurangan aja kalau Pak. Belum ada bini Sidin, ibunda Hawa alaihissalam. Nabi Adam cuma sendiri. Lalu ditunjukkan oleh Allah, tangannya Allah. Yang mana kamu mau pilih? Yang kanan, jar Adam. Dibuka isinya keluarganya dan di kepala dahi keluarganya ini tadi umurnya sudah maktub semuanya. Artinya kan Sidin belum ada bininya. Datang di mana anak-anak ini tadi ya Pak? Hendak mengadopsi manusia Sidin aja seorangan ya kan kada mungkin. Artinya ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menentukan segalanya sebelum segalanya itu ada. Artinya telah ditulis oleh Allah secara zamannya dulu. Maka dikatakan ditetapkan 50.000 tahun sebelum apa? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit kada ada, bumi kada ada. Aturan itu sudah dibikin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ditunjukkan ini nanti bakalnya keluargamu ini, wahai Adam. Dan umur mereka sudah masing-masing maktub di antara kedua matanya. Di dahinya ini tertulis umur-umur mereka. Apa hikmahnya ini? Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya umur manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Dan tidak akan bisa dimajukan sedikit ataupun dimundurkan atau dimundurkan ataupun dimajukan sedikit saja, tidak akan bisa. Artinya sudah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan dia datang, maka saat itulah umur kita akan selesai. Artinya ini perkara yang harus menjadikan peringatan buat kita bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Umur-umur kita ini sudah maktub semuanya, ya kan? Apa jarumnya, bensinnya ini sudah masing-masing ada Pak. Ada yang 5 liter, ada yang 10 liter, ada yang full tank, ya. Macam-macam di antara kita ini. Kalau sudah habis, ya mogok. Mogok itu ngarannya mati. Nah kalau pian takutan mogok, ya siap-siap. Ya kalau Pak, siap-siap kita kalau kaidah mogok supaya kita kada capek. Demikian pula kalau kita ini sudah tahu akan mati, maka siap-siaplah. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita mati ini dalam keadaan, insya Allah semua kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan diterima amal-amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti bahwasanya umur manusia itu tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan. Itu disebutkan dalam setelahnya. Ketika Adam alaihissalam melihat Nabi Daud. Di antara kumpulan manusia itu ada anak cucunya yang bernama Daud alaihissalam yang umurnya cuma 40 tahun. Minta tambahi bang Allah, ada kawa. Sudah 40 tahun sudah cukup, tidak boleh ditambah-tambah. Maka kemudian Adam memberikan umurnya kepada Daud alaihissalam jadi 100 tahun. Kok bisa Ustaz? Nah, kita demi ini kan kada kawa. Allah jadikan umur ulun nih, julung lawan anak ulun aja supaya anak ulun hidup, ulun yang mati. Kan ada kalau Pak orang-orang kayak itu Pak. Itu Nabi Adam Pak, lain kita Pak. Itu di sisi Allah sana. Artinya itu dalam ketentuan Allah. Maka Allah ambil 60 tahun umurnya dan diberikan kepada Nabi Allah Daud. Maka kita tahu umur Nabi Allah Daud alaihissalam itu benar Pak 100 tahun. Memang dalam catatan sejarah, dalam catatan-catatan yang ada, umurnya Nabi Daud itu 100 tahun. Benar. Ini berita-berita yang Nabi sebetulnya tidak tahu. Cerita ini Nabi tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberitahu Nabi tentang urusannya Nabiullah Daud alaihissalam. Lalu kemudian apa yang terjadi? Nabi Adam masuk dalam surga. Setelah ini selesai semua, Nabi Adam dimasukkan surga. Nabi Adam kemudian diberi istri.
Nabi Adam diberikan aturan-aturan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu dan macam-macam. Tapi kemudian Adam alaihissalam karena bisikan tipuan iblis, dia kemudian melanggar aturan Allah. Akhirnya dia dikeluarkan dari surga dan kemudian dia hidup di muka bumi. Kemudian apa yang terjadi? Lalu kemudian Adam alaihissalam dikatakan fakana Adamu ya'uddu li nafsih. Adam alaihissalam ini ya'uddu li nafsih, menghitung umurnya. Dihitung setahun dihitung sampai 940 tahun dihitung. Maka ketika 940 tahun fa'atahu malakul maut faqala lahu Adam qad ajilta qad kutiba li alfu sanah. Kamu terlalu cepat wahai malaikat maut, umurku 1000 tahun, 60 tahun lagi berbulik ke sini. Maka diingatkan oleh malaikat maut bahwasanya engkau telah memberikan umurmu kepada anakmu yang bernama Daud. Maka apa hikmah dari ini semua? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya menjadi salah satu tabiat dari manusia itu juhud. Juhud itu ingkar, ya kan? Manusia itu punya sifat ingkar dan manusia itu punya sifat lupa. Sejak kapan itu? Sejak leluhur kita ternyata, Pak. Terus ya pian jangan terus alasan. Kenapa apa? Ustaz kan gak ada ingat. Kenapa ada ingat? Ya leluhur kita sudah ada ingat juga. Ya jangan juga Pak. Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika orang itu lupa, ketika orang itu tidak ngerti atau seperti keadaan Nabi Allah Adam alaihissalam, apa yang dilakukan oleh Allah? Gak dihitung sebagai dosa. Coba pian bayangkan kalau kada ingat aja kita ini dihitung sebagai dosa. Waduh, lapar kita ini baik. Coba Allah Subhanahu wa taala itu kayak Pak polisi yang nilang gitu misalnya. Ya Pak. Mana SIM? Waduh Pak, kada ingat membawa. Kada Pak, kada ingat kan polisinya. Adalah polisi kayak itu Pak. Kada ada ditilangnya juga kita tetap. Coba kalau kayak itu bahaya kita ini Pak. Banyak yang kada ingat, banyak yang kita ini keseleo dalam urus dosa bagi diri kita dengan sebab ketidakingatan kita. Tapi Allah Maha Adil. Nabi mengatakan, Innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah itu tidak mencatat, Allah itu mengampuni, menghilangkan dosa, menghilangkan catatan bagi umatku kalau mereka itu salah, kalau mereka itu nisyan, lupa, dan kalau mereka itu dipaksa. Itu tidak dijadikan catatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bebas gitu Pak. Coba Pak polisi itu nah. Ya kalau ada ingat Pak SIM-nya, ada ingat terbawa, ada apa, ada ingat. Allah saja tidak mencatat orang yang tidak ingat. Aku kada mencatat juga jar polisinya. Masya Allah kalau ada polisi dengan ini ya Allah. Tapi ternyata kita ditilangnya juga lawan sidin. Nah karena beda ini urusannya. Bukan seperti Allah Ta'ala. Ini salah satu hikmah. Ada waktu lagi Pak? Terakhir aja Pak. Dan dengan sebab manusia itu lupa. Sejak itu manusia dijadikan lupa. Sejak itu manusia dijadikan kada ingat. Maka Allah mengatakan famin yaumaidin, ya kan, umira bil kitabi wasyuhud. Maka kita itu disuruh untuk membikin catatan atas segala sesuatu dan juga saksi. Artinya kalau urusan hutang piutang disuruh oleh Allah untuk dicatat. Hutang kada dicatat. Pian datang, pian Pak Haji berhutang lawan ulun. Ada ingat? Jadi pian. Kok kada dicatat? Berapa hutang Bu? Ulun kada tahu juga. Pokoknya pian berhutang lah. Ya, belajar kayak ini. Ya kan? Katanya punya utang tapi utangnya berapa kada tahu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala disuruh catat. Dan setelah disuruh catat, disuruh mendatangkan saksi kalau memang sesuatu itu memerlukan saksi. Sejak kapan aturan ini? Bukan sejak zaman Nabi, Pak. Ternyata sejak kapan? Ya sejak Adam alaihissalam itu lupa. Waktu malaikat datang 60 tahun lagi jar Adam. Padahal ya sejak saat itu kata Allah. Kapan itu? Wallahu alam kapan. Tapi tetap ini dijadikan kemudian syariat di dalam agama Islam. Perintah untuk mencatat. Perintah untuk membukukan dan mendatangkan saksi dalam segala urusan kita. Dalam utang piutang, dalam urusan perjanjian dan segala macam. Itu harus ada. Dan pian perlu tahu. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Itu ayat tentang masalah itu. Ayat yang paling panjang. Kalau dibuka itu rasanya selembar adalah. Selembar. Sehalaman, ayat sehalaman. Yang lain 5 ayat, 6 ayat, ada yang 10 ayat.
Ini seayat selembar. Ayat tentang apa? Tentang perintah untuk nyatat masalah hutang. Untuk apa ini? Menunjukkan hikmahnya apa ya? Begitu pentingnya urusan catat mencatat. Ya kan? Makanya bukan hanya urusan hutang piutang dan segala macam. Saya selalu mengatakan, kalau ada orang pian punya anak atau pian sendiri, para ibu-ibu, ini khusus untuk ibu-ibu. Dan bapak-bapak juga bisa, karena punya anak atau ibu-ibu, yang ada orang datang ingin menikah dengan anak pian, ingin menikahi pian, para ibu-ibu mungkin lalu mengatakan, kita nikahnya di bawah tangan. Pian harus menjawab, ikam nikah aja seorang di bawah pohon. Kenapa? Bahaya kalau tidak dicatat ini. Harus dicatat urusan menikah ini. Karena kalau nggak dicatat bahaya. Bahayanya di mana? Satu, kalau pian ditinggalkannya lawan laki-lakinya ini misalnya, kada tanggung jawab. Jarnya aku kada mau menyarak. Terus kita mau menggugat ke pengadilan untuk mengadakan khulu. Gugatan cerai, khulu. Ujar pengadilan, mana buktinya pian menikah? Ada enggak? Karena ini meninggal, berbagi warisan. Datang pian, ini anak yang meninggal ini anaknya ini juga. Dari si anak sirin kawin lawan ulun tahun sekian. Mana buktinya? Mana catatannya? Oh ini ada fotonya, Photoshop ada. Jangankan menikah lawan pian. Jangan menikah lawan Lady Gaga bisa kita Pak. Yang lama kalau dengan Photoshop ini tadi. Begitu. Nah ini perintah Allah. Satu halaman ayatnya begitu paling panjang ayat di dalam Al-Quran. Disuruh mencatat. Ini pian dikatakan Pak. Jangan pernah terkecoh. Jangan pernah terpesona dengan satu hal atau dua hal. Lalu nikah tidak pakai surat. Jangan mau. Bawah tangan aja. Suruhnya menikah seorang di bawah pohon. Lawan siapa di bawah pohon? Ada tahuelan kucing lawan siapa? Nah, pokoknya gak ada mau anak pian dijulung lawan orang atau ibu-ibu dinikahi orang lain. Cuma dengan urusan di bawah tangan. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fajahada Adam. Adam ingkar. Dengan perjanjiannya dia ingkar. Nah, orang-orang tadi yang menikah tanpa surat tadi, ujung-ujungnya apa Pak? Ingkar juga. Makanya Allah mengatakan, catat kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Kira-kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita juga sudah paham tentang leluhur kita, tentang pesan-pesan leluhur kita, tentang apa yang ada dalam urusannya leluhur kita. Dan bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran, sebuah ibrah di dalam kehidupan kita. Aku qouli hadza wal haqqu indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.